Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabad. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengajarkan bagaimana cara mendaftar dan belajar di website Qoruba.com. Dan website Qoruba.com ini, saya pergunakan pribadi untuk mengajar rencananya anak-anak SMA, SMP, dan SD untuk pelajaran dinia. Dan khususnya untuk anak-anak para murid di SMP Al-Minhaj Tamasari Bogor. Nanti cara pengajarannya, saya akan membagikan file PDF ya seperti ini. Dan file PDF ini pada asalnya saya buat dari Google Slide, kemudian save as ke PDF. Nanti saya akan bagikan di grup kelas masing-masing. Ya, sini ada pelajaran akidah. Dan kelas yang saya ajar di tahun ajaran 2020-2021 ini adalah kelas 7, 8, dan 9. Dan ini nama saya, dan ini hari percobaan dibuat rekaman ini. Dan karena nanti hari pertama, ya biasa tahun ajaran baru, jadi hanya sekedar perkenalan. Dan karena ini kita belajarnya dengan virtual, online, maka perkenalannya menggunakan website tadi, qoruba.com. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Jadi nanti file PDF ini nanti akan saya bagi di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian sini ada keterangan. Untuk lebih lengkapnya silakan klik gambar buku di bawah ini. Kita akan klik. Nanti akan diarahkan ke browser bawaan kita. Apakah itu Chrome ataukah itu Firefox. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini tampilan tadi hasil klik dari sini. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, karena kita itu belum terdaftar di website qoruba.com ini, maka nanti kita klikkan di sini, di bagian bawah. Ya, create a new account. Nanti kita akan klik yang bagian bawah ini. Ya, karena ini kalau untuk form yang sudah terdaftar. Tapi karena kita belum terdaftar, nanti kliknya yang ini, create a new account. Setelah kita klik, nanti diarahkannya ke sini. Nah, nanti diarahkannya ke sini, student registration. Nanti tulis nama kalian dan saya harap nanti tulis nama sesuai absen ya yang ada di buku daftar absen, nama lengkap kalian. Sini kalian tulis nama lengkap kalian ya. Kemudian yang untuk kelas name ini nanti minta tolong diisi kelas. Ya misalkan ini nanti kan kita ini percobaan untuk kelas 7D ya. Kita akan klik kelas 7D ya. Kemudian username di sini ya tadi nama kalian ya, jadi first name dan username ini nama kalian yang ada di buku absen. Cuma bedanya kalau first name ini bisa untuk huruf pertama, kata pertama huruf besar, tapi kalau untuk yang username ini hanya huruf kecil yang bisa. Nanti kita kopikan saja di sini ya, kemudian kita klik saja. Ya, tidak bisa huruf besar. Kemudian email kalian, nanti sini tulis email kalian. Setelah tulis email, kemudian password ya. Password ya buat yang sedang aja lah, tidak perlu terlalu kuat. Kemudian sini confirm password. Nah, kemudian klik register. Nah, nanti dari sini akan diarahkan ke dashboard kalian belajar seperti ini ya. Akidah Akhlak kelas 7D semester ganjil ya, karena ini tahun ajaran baru. Dan ini nama pengajar kalian ya, ini nama akunnya. Kemudian ini saya buat level. Kemudian jika kalian ingin berbagi ya, misalkan untuk mengabari di teman kalian, bisa lewat Facebook di sini ya, atau bisa pula lewat Twitter, atau bisa pula LinkedIn dan Tumblr ya. Dan mohon maaf untuk WhatsApp belum ada di sini. Ini nanti pelajaran kalian akidah, kemudian durasinya, dan ini hanya diestimasi saja ya. Kemudian ini total pelajar yang masuk dalam kelas ini. Ini hanya sementara aja sebagai perkenalan. Kemudian ini tanggal update dari pelajaran kita ini. Dan ini nanti harus dibaca dengan teliti ya, harap baca teliti tentang penjelasannya. Ini juga nanti ada deskripsinya, dan ini mohon perhatian ya. Untuk nanti kuis ya, kuis ini sebagai ujian kalian. Nanti saya sudah cari fitur back tadi belum ketemu, tapi nanti kalau kalian nanti ada prakteknya bagaimana untuk soal ujian itu ya. Jika nanti kalian pengen back, bisa klik di judul ujian, nanti ada sebelah kiri ya judul ujiannya, atau nanti bisa refresh. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara untuk masuk ujian. Makanya nanti kalau ujian itu diusahakan untuk
benar-benar yakin tentang jawabannya. Jadi tinggal next, kemudian submit. Kemudian nanti waktu ujiannya macam-macam ya, bisa jadi 10 menit atau 20 menit, tapi nanti ujian tidak lama ya, maksimal itu ya paling 20 menit lah itu maksimal. Karena kita usahakan tidak ujian lama, karena kalau ujian lama takutnya saling mencontek ya. Kemudian ini ya, diharapkan tidak mencontek ya. Kemudian boleh untuk buka Google, namun perlu diperhatikan karena paling waktunya 10 menit 20 menit. Kalau kalian buka Google nanti lama, nanti malah waktunya sudah habis, kalian submitnya baru sedikit ya. Nanti saya rasa harap untuk install Arabic keyboard ya. Kemudian kalau ada pertanyaan dan semisalnya nanti bisa ke bagian sini ya, ada kolom tanya jawab, nanti ada di sebelah kiri, nanti akan saya praktekkan, atau bisa langsung ke WhatsApp saya pribadi. Nah, ini untuk silabusnya bab 1 bab 2 untuk akidah di semester 2 ini, semester 1 ini nanti ada 7 bab ya, yang terakhir bab sabar. Kemudian apa sih yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini? Nanti kita bisa mengenal berbagai amalan yang dapat membatalkan akidah, juga kita bisa belajar dari ringkasannya itu berakidah yang sahih dan terhindar dari syirik. Ya, di sini ada hampir sama dengan tadi ya. Kita akan mendapatkan pelajaran akidah yaitu mempertepat iman kita. Bukan hanya itu, juga ada pelajaran akhlak terpuji. Kemudian nanti yang saya harapkan dipersiapkan nanti buku yang dibagi dari pesantren ya, buku yang dari Syafi'i itu, kemudian install Android kalian atau install laptop kalian dengan keyboard terapi, kemudian tercipta audionya ini para murid SMP Alimiyah Tamasari Bogor. Ini untuk sementara ya, walaupun bisa jadi nanti untuk SMP selainnya. Dan di bagian bawah ini ya, ini yang silabusnya. Ini baru saya bikin sampai bab 4. Kemudian ya ini nanti kalian bisa review. Nah, nanti setelah kalian terdaftar ya, tadi ya, nama, kemudian username, email dan sebagainya. Dan ini free ya. Saya sengaja buat free biar tidak terlalu ribet. Nanti kalau ada enroll dan sebagainya itu langsung masuk. Nanti kalian klik saja di sini enroll ya. Klik enroll. Nanti kalian akan diarahkan ke dashboard belajar kalian seperti ini ya. Hampir sama dengan yang tadi, ini hampir sama persis, cuman bedanya di sini ada course status ya. Semakin kalian nanti belajar banyak, ujian banyak, nanti sampai 100%. Dan nanti karena kita sistemnya 1 semester, course status ini lengkapnya kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya. Di sini hampir sama dengan yang tadi, namun di sini ada perbedaan di sini tentang yang tadi course page di sini ya. Nanti kalian bisa ini perkenalan tahun ajaran baru, kemudian ada bab 1 ya, dan selanjutnya. Kemudian nanti ada ini masalah tanya jawab. Kalau kalian bingung, misalkan di sini kalian tulis saja as a new question, misalkan tak bisa masuk atau misalkan video tidak bisa, kan kalian tulis seperti ini ya. Atau kalau kalian tidak mau menggunakan fitur ini, kalian bisa langsung kirim WhatsApp ya. Nanti setelah klik tulis judulnya, kemudian nanti klik permintaan. Kemudian di sini ada ini ya, akun kalian, pertanyaannya tidak bisa tentang video, misalkan ya. Tadi misalkan kalian klik ini tidak bisa ya, kemudian kalian tanya di sini. Ini announcement, ini untuk pengumuman ya, misalkan kalian harus install keyboard Arabic dan sebagainya, itu nanti di announcement ya. Kemudian ini gradebook ya, gradebook ini buku nilai kalian, cuman karena di sini baru masuk maka buku gradebooknya belum ada ya, seperti itu. Nah, itu ringkasannya di dashboard pelajaran kalian. Kemudian setelah tadi kalian sudah enroll ya, sudah daftar, nanti tinggal klik start course di sini. Nah, start course ini nanti tampilannya seperti ini ya. Di sini ada lesson kalian dari karena semester 1 ini 1 sampai 7 ya, cuman baru sempat dibuat 4 bab ini, 3 babnya masih kurang. Kemudian di sini tadi yang seperti saya katakan, bahwasanya misalkan kalian ada pertanyaan, misalkan pertama tadi kalian video tidak bisa, misalkan kalian di sini lagi buat contoh ya, misalkan lagi ada soal
yang tidak bisa klik. Sini kalian tulis. Nah, kemudian ini setelah judul, deskripsinya kalian bisa submit my question. Ya, atau misalkan kalian jika tidak ingin menggunakan fasilitas ini, proses question and answer ini, kalian bisa langsung WhatsApp ya. Ini listennya. Kemudian ini kalau kalian mau ke dashboard, ini kalau diklik nanti kembalinya ke sini. Ya, kalau diklik tadi kembalinya ke sini. Yang ini go to course. Ini judulnya. Yang ini hari pertama ya, perkenalan khususnya untuk kelas putri. Nah, ini nanti kalau kalian sudah ini klik pelajaran kalian ya, sudah selesai sampai finish, nanti kalian bisa complete listen di sini. Ya, complete listen. Ini juga hampir sama. Ini juga hampir sama ya. Cuman bedanya ini yang besar, yang kecil itu aja. Misalkan ini sudah semuanya ya, sudah kalian pelajari, dan saya harap misalkan kalian ada beberapa kata yang kurang jelas di back ya, misalkan oh sampai sini, oh tadi kata-kata di sini apa ya, tinggal di back aja di sini ya, tinggal di back, oh tadi bilang apa ya, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan kalian kurang jelas, di back aja sini, di back aja, jadi nanti bisa lebih jelas ya. Nah, setelah kalian sudah belajar, sini videonya, atau mungkin sekedar video, atau nanti ada deskripsinya lagi. Cuman contoh di sini hanya saja saya buat untuk contoh video dulu. Ya, nanti kalau kalian sudah merasa paham tentang pelajarannya, klik complete listen ini. Tapi kalau kalian belum paham dan ingin belajar lagi nanti besok-besok, yang ini tidak usah diklik. Kenapa? Karena biar tahu, oh yang ini kayaknya saya masih belum paham, seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian sudah paham, yang ini nanti complete listen, ya, tinggal diklik complete listen ini. Nanti hanya sebagai tanda saja complete listen, bahwasanya kalian sudah belajar tentang bab ini. Ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah complete listen dan sudah mempelajari video ini, nanti bisa jadi ada beberapa deskripsi dengan tulisan. Nanti kalian tinggal klik sini next, ya, next di sini. Nanti saya akan usahakan untuk setiap pelajaran ya dars nanti ada ujiannya. Ini ulangan harian lah seperti itu. Nah, di dashboard ini, di ulangan harian ini kuis ya, kuis itu nanti ada ujian, maksudnya nanti dan ini kelas kalian ya, akidah akhlak kelas 7D SMP Al-Minhaj. Ini minat soal Bogor. Dan ini nanti jumlah soalnya ya. Tapi jumlah soalnya ini 8, nanti ada yang satu bagian soal satu kolom 2 soal ya, jadi nanti dari 2 soal ini 2 nilai, dan ini waktunya 10 menit ya, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya waktu ujiannya itu sangat cepat, makanya kalian jangan sampai tanya sama teman. Kenapa? Nanti kalau tanya sampai teman itu waktunya habis, nanti kalian belum selesai keburu soalnya sudah disubmit. Kemudian ini ujian yang diperbolehkan, jadi nanti hanya sekali ujian saja, tidak ada ujian ulang seperti itu. Nanti bagaimana kalau nilainya kurang, baru nanti dibuatkan ujian ulang. Kemudian ini juga sekarang kalian sedang ujian keberapa nih? Ujian ke-1 nih, passing grade. Jadi lulusnya itu harus minimal nilainya 71. Kalau kurang dari itu nanti saya akan coba buatkan ujian lagi ya. Nah, nanti setelah kalian ke dashboard ini kuis, nanti tinggal klik start quiz ya. Start quiz ini nanti ada beberapa macam soal ya. Jadi misalkan ini saya sengaja buat yang mudah-mudah dulu aja lah. Ini kan hanya kalian sebagai percobaan ya. Jadi misalkan puasa dari subuh sampai isya benar apa tidak? Nah, seperti itu. Dan ini adalah nilainya, ya, nilainya 10. Dan ini ya seperti saya tadi bilang, ini waktunya nih 10 menit, ini sudah berjalan 9:41 ini sisanya. Ya, jadi kita akan jawab ini puasa dari subuh sampai isya. Nah, itu betul apa tidak? Ini true, betul, false, salah. Ya, kalian nanti jawabnya apa? Sini kalau sudah diklik, sudah yakin, answer and next question ini. Nah, kemudian ini soal untuk mencocokkan ya. Ini yang untuk bahasa Arabnya. Di sini misalkan ini untuk yang saburotun, papan tulis yang mana, kitabun yang mana. Ya, misalkan di sini saburotun ke sini, kemudian kitabun ke sini. Nah, ini benar apa enggak? Nah, ini nilainya 20 karena 2 soal. Seperti yang saya katakan ada 8 soal, tapi nanti nilainya harus 100, dan ini passing grade-nya 71 ya. Nah, kalau kita sudah yakin menjawab ini, tinggal kita klik answer and new next question. Nah, ini juga ini soal untuk pilihan ganda tapi 1 jawaban, karena nanti ada soal pilihan ganda 2 jawaban ya, misalkan pesantren Minhaj berada di kabupaten apa ya, nanti kalian tinggal isi aja.
Kemudian nanti kalau kalian sudah yakin jawabannya, answer and next question. Nah, kemudian ini juga sama ya. Bedanya tadi mencocokkan gambar, kalau ini mencocokkan kata-kata. Ya, soalnya yang di bawah jumlah sholat sehari berapa, ya. Sehari semalam ada berapa, kemudian sholat maghrib berapa rakaat ya. Tinggal kalian nanti masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, tadi seperti misalkan yang saya katakan bahwasanya bagaimana kalau misalkan ada soal yang masih ragu-ragu. Nah, ini di saya menggunakan di sini tutorial LMS ya. Tidak ada untuk kuis itu back kembali ya. Makanya agak repot. Tapi saya cara mengatasinya yang pertama bisa klik ya. Ini yang bagian kiri judul dari ujiannya. Latihan persiapan kuis ujian. Kita bisa klik di sini. Ya, bisa klik di sini. Nah, nanti kan back seperti itu. Ya. Tapi yang tadi saya bilang nanti yang tadi sudah tersimpan sudah tidak ada lagi gitu. Atau cara yang lain ya, misalkan ini dipercepat saja. Juga dipercepat urutan waktu sholat subuh ya. Subuh titik-titik asar, berarti kita akan jawab apa? Kita akan jawab duhur ya. Dan saya harapkan ini hurufnya harus pas ya, seperti itu. Misalkan duhur. Nanti saya berikan opsi misalkan duhur ada hanya, duhur kemudian tidak ada hanya, duhur kemudian pakai D, seperti itu dan sebagainya. Nanti ada beberapa opsi, insya Allah. Kalau kalian niatnya jawabnya betul, insya Allah betul. Kalau kalian sudah yakin, ini klik. Nah, seperti yang saya katakan, kalau misalkan yang back ini atau back bisa juga ini. Nah, kalian bisa klik yang refresh. Cuman seperti yang tadi saya katakan bahwasanya kalau refresh itu nanti ulang dari awal, ya, ulang dari awal. Padahal waktunya masih waktunya tinggal 6 menit seperti itu. Ya, makanya harus cepat-cepat ya. Jumlah sholat sehari semalam ada berapa? Ya. Kemudian kalau kita sudah yakin answer and question, puasa dari subuh sampai isya itu true betul false salah. Ya. Kemudian Bogor berada di provinsi. Ini jawabannya 2 ya. Untuk pertanyaan ini jawabannya 2. Bogor ada di provinsi apa? Ya, nanti kalian jawab sendiri, ini nilainya 10. Kemudian waktu urutan sholat yang seperti tadi saya katakan, kalian bisa jawabnya duhur pakai ZH, bisa pakai DH, nanti saya berikan opsi yang beberapa betul ya. Kemudian ini seperti yang saya katakan harus install itu keyboard yang Arabic ya, karena ini menggunakan Arabic ya, tanpa al, ingat tanpa al ya. Ini koin, uang lah ya, uang bahasa Arabnya apa, tinggal kita klik dan nanti masing-masing keyboard beda sendiri ya, apakah itu Windows atau Linux cara mengerubah struktur keyboardnya. Kalian rubah dulu struktur keyboardnya, kemudian tuliskan ini ya, misalkan di sini uang, code. Kemudian answer and next question kalau kalian sudah yakin. Nah, ini yang pertanyaan tapi satu jawaban. Kalau tadi pertanyaan 2 jawaban ya, pesantren Minhaj berada di kabupaten apa tuh ya, nanti kalian isi. Kalau sudah yakin answer and next question. Nah, tadi yang ini ya, buku Saburoh itu apa, kitab itu apa ya. Kalau sudah yakin answer and next question. Dan tinggal sisa 5 menit ya. Saya tinggal ini apa? Ini jawabannya betul atau salah? True, false ya. True betul, false, salah. Nanti kita ini kalau sudah ini. Kalau ada pertanyaan submit quiz itu tinggal ini berarti pertanyaan terakhir ya. Jadi mohon maaf untuk fitur back itu tidak ada ya. Jadi hanya kalau kalian pengen back itu klik yang ini judul ya, judul ujian kalian atau klik di sini di refresh ya, atau klik refresh. Tapi dengan konsekuensi tadi mengulang dari awal, jawaban yang tadi sudah tersimpan tidak ada karena refresh ya. Tapi waktunya sudah berjalan, ini misalkan tinggal sisa 4 menit dan ini seperti yang saya katakan waktunya itu cepat ya, hanya 10 menit. Pertanyaannya 8 dan kalian hanya diizinkan untuk mengerjakan 1 kali seperti itu. Ya, jadi saya harapkan tidak saling bertukar jawaban, saling meminta teman ya. Karena itu nanti akan memotong waktu sementara kalian soalnya belum selesai tapi sudah submit ya. Nah, submit quiz nanti kita lihat apakah nanti kalian ujiannya lulus atau tidak ya. Nanti dilihat di sini ada keterangannya. Kalian sini. Oh, fail. Kalian gagal ya. Kalian gagal di sini. Ini waktu kalian ujian, kemudian ini berapa banyak pertanyaan pertanyaannya ya, ini total jawaban. Walaupun 8 tapi total jawabannya sampai 100 dan kalian hanya betul 2 ya. Hanya betul 2 ini. Padahal passing grade-nya 71 ya. Ini tidak
fail ya, fail itu gagal. Nah, misalkan kalian masih pengen belajar lagi asik lagi mumpung semangat, itu nanti kalian tinggal next. Nah, tapi nanti perlu diperhatikan, saya setting untuk pelajaran itu tidak bisa langsung diajarkan. Ya, jadi harus nunggu besok, harus sesuai dengan jadwalnya baru bisa diajarkan. Nanti kita akan coba klik di sini next ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Untuk bab 1. Nah, ini this lesson will be available for early seperti itu ya. Tanggal 11 Juli 2020 baru yang ini, yang bab pengertian iman ini baru bisa dibuka seperti itu ya. Ini pengertian iman, kuis-kuisnya juga sama ya, ujiannya juga sama, tidak bisa dibuka. Ini pengertian iman. Ya, seperti itu. Ya. Ini kalian nanti atau misalkan kalian bisa ini sudah selesai pelajarannya. Kalau kalian pengen langsung close di sini ya, tidak menjadi masalah. Atau kalian pengen silang di sini ya, silang silang tab-nya di sini juga tidak masalah. Misalkan kalian pengen silang tab, atau nanti kalau kalian sudah masuk, coba kita refresh saja yang ini. Nah, ini kan ada kalian ini ya, F7 kalian sini ya. Kalau kalian pengen keluar dari website kalian, website Koruba ini yang kalian sudah terdaftar, tinggal kalian sini ya, klik kemudian logout. Nah, untuk masalah dashboardnya kalian bisa ngelihatnya di sini ya, dashboard kalian pribadi. Ini dashboard kalian. Nah, di sini ada ini kalau pengen menjadi guru ya. Untuk sementara kalian kan masih duduk di bangku SMP di sini. Ini profil kalian. Nah, profil kalian ini pendaftarannya, kemudian nama kalian, kelas kalian. Dan saya minta tolong ya, ini last name itu diisi dengan kelas. Ya. Kemudian ini username kalian, bedanya first name sama username itu, username tidak bisa huruf besar, kemudian ada email kemudian ada phone bio. Nanti ada di sini, bisa diisi nomor HP kalian sama biografi kalian. Ini kelas yang kalian ikuti. Ya, ini enroll course itu kelas yang kalian ikuti. Dan karena kalian, saya hanya menyarankan bahwasanya untuk kalian masuk di koruba.com ini, sementara ini satu pelajaran aja ya. Kenapa? Karena nanti kalian kan banyak pelajaran, ada yang pelajaran umum, ada yang pelajaran diniyah dan sebagainya. Nah, ini pelajaran kalian, ini aktivitas kalian ya. Aktivitas kalian sudah belajar di satu pelajaran dari 5 pelajaran. Nanti ada sampai 8 pelajaran ya, ada 8 bab. Kemudian complete course di sini kalian tidak ada ya, jadi baru satu pelajaran tapi belum selesai. Ini wishlist. Wishlist itu kalau misalkan kalian pengen ini nih, misalkan kalian pengen sini ya, pengen milih pelajaran ini, kemudian nanti kalian wishlist ya, kalian wishlist itu tandai nanti muncul di sini. Karena kalian belum menandai, maka wishlistnya tidak ada. Ini review. Nah, review di sini kalau kalian ingin memberikan ingin memberikan pengalaman kalian ketika belajar. Nah, di sini ya, misalkan kalian pengen tulis review di sini. Misalkan kalian bisa tulis misalkan seperti ini. Alhamdulillah bisa belajar online di sini, tinggal submit review. Ininya juga, aduh, bintangnya lupa ya. Atau kita ulangi saja ya. Kita review, kita klik sini bintangnya, misalkan kalian bisa klik 5, bisa klik 4 ya, bebas lah ya. Misalkan tadi kita ulangi. Kita klik submit review. Nah, ini submit review ya. Ini, nanti kalian muncul di sini di review kalian. Nah, di sini
ya. Di kelas kalian ini ini kalian juga bisa edit feedbacknya, ya. Edit review kalian. Ini bisa di sini. Tinggal nanti update review. Kemudian ini yang ujian kalian, ya. My quiz attempt. Jangan ini yang fail, ya. Jadi nanti usahakan, ya. Jadi karena waktunya itu sebentar, ya. Maka diusahakan kalian harus benar-benar belajar, ya, mencatat dan sebagainya. Maka ketika ujian sudah di hadapan kalian, waktunya sedikit, itu kalian bisa berhasil. Kita akan coba buka detailnya di sini. Ini detailnya seperti ini, ya. Detailnya seperti ini. Kemudian ada berkas history, ini tidak ada, ya. Karena saya sengaja nyeting yang free, ya. Kalau nanti ada pembayaran agak repot. Kemudian di sini di setting ini kalian nanti bisa ini, ya. Kalian kalau tadi pas pendaftaran itu kan hanya nama kemudian email, ya. Dan saya minta tolong nanti yang last name ini ditulis kelas, ya. Misalkan kalian bisa tulis nomor HP. Nah, ini, ya. Kalian misalkan biografi, ya, misalkan kalian juga bisa tulis kata-kata mulia, mutiara, misalkan seperti ini, ya. Kemudian kalian bisa juga upload foto kalian, ya. Terserah upload foto kalian. Yang mana aja lah, bebas, ya, upload foto kalian. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan bahasanya bagaimana kalau pengen keluar, ya. Yang ini misalkan kalian setelah belajar dan ujian, tapi pelajaran selanjutnya tidak bisa dibuka karena belum jadwalnya, kalian bisa langsung ini close dengan close tab seperti ini, ya. Namun kalau close tab itu kalian akunnya masih tersimpan, ya, belum logout sini. Tapi kalau misalkan kalian pengen akunnya sudah keluar, harus login lagi. Nanti di sini di logout. Di logout sini, nanti kalian keluar. Nanti hasilnya seperti nanti ke dashboard lagi seperti ini. Ya, ke dashboard lagi seperti ini. Demikian mungkin kurang lebihnya untuk masalah pembahasan di pelajaran akidah untuk kelas 7D, ya. Ini hanya contoh saja. Ini nama saya dan ini hanya hari perkenalan, ya. Karena ini hari pertama belajar, makanya perkenalannya bagaimana untuk mendaftar dan belajar di website koroba.com punya saya pribadi, ya. Dan saya ulangi lagi, nanti file ini bisa kalian dapatkan di grup WhatsApp masing-masing kalian, ya. Terima kasih telah menonton video cara mendaftar dan belajar di website koroba.com untuk website pelajaran saya. Terima kasih. Saya Danang Surodirman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.